Muzakir yang berusia 55 tahun, tetangga sekaligus rekanan bisnis Hamka Rusdi 50 tahun mengenang momen terakhir pertemuannya dengan almarhum. Pada 14 Oktober 2023 silam, Muzakir ingat betul dirinya masih sempat merokok. Maksud kami mengerok badan Hamka yang kala itu mengeluh sedang sakit flu. Kala itu Muzakir yang merupakan warga RT 8 RW 3 Tugu Selatan datang ke rumah Hamka di Jalan Balai Rakyat RT 6 RW 3 Tugu Selatan menjelang petang. Informasi lebih lengkapnya terkait berita ini kita telah tersambung bersama rekan Gerald Leonardo, wartawan Tribun Jakarta yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Gerald, silakan laporan Anda. Ya, selamat siang Justina dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa perkembangan terkini terkait dengan kasus penemuan jenazah ayah dan anak di Jalan Balai Rakyat, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, di mana memang pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan, masih menunggu untuk bisa menginterogasi ibu ataupun istri dari korban Hamka yang saat ini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Kramat Jati dan saat ini masih dalam upaya interogasi oleh pihak kepolisian dibantu dengan petugas psikiater dari RS Polri Kramat Jati. Seiring dengan penyelidikan, Tubuh Jakarta sudah memintai keterangan sejumlah pihak, terutama tetangga dan juga rekanan bisnis dari Hamka yang memang mengetahui fakta-fakta sebelum ataupun menjelang ditemukan tewasnya pengusaha travel umroh tersebut. Salah satunya adalah Muzakir, di mana memang Muzakir ini merupakan rekanan bisnis sekaligus tetangga Hamka yang pada saat kejadian ini juga sempat masuk ataupun menjadi salah satu pihak yang menemani anggota Babinsa untuk masuk ke dalam rumah tempat ditemukannya jenazah Hamka yang membusuk bersama anaknya pada 28 Oktober 2023 silam. Menurut keterangan Muzakir memang sebelum penemuan jenazah Hamka 2 pekan sebelumnya, tepatnya pada tanggal 14 Oktober 2023 ini, Hamka memang sempat mengeluhkan dirinya mengalami sakit flu kepada Muzakir. Pada saat itu Muzakir datang ke kediaman Hamka untuk mengurusi bisnis ataupun memenuhi pesanan Hamka yang memang pada saat itu memesan untuk dibikinkan bendera untuk kepentingan usaha travel umrohnya. Pada saat itu memang Muzakir datang ke rumah Hamka dan mereka sempat berbincang terkait pembuatan bendera travel umroh sebelum akhirnya Hamka ini meminta untuk dikeroki oleh Muzakir yang pada saat itu memang Muzakir mengaku sama sekali tidak bisa ataupun tidak diperkenankan masuk ke dalam rumah Hamka, namun memang pertemuannya ini hanya di teras lantai 2 rumahnya dan pada saat itu Muzakir pun akhirnya mengerok badan Hamka ini di teras dan sempat berbincang-bincang mengenai keluarga Hamka yang dimana pada saat itu Muzakir mengatakan bahwa Hamka sempat mengakui bahwa dirinya mengalami sakit flu dan anggota keluarganya yang terdiri dari istri dan 2 anaknya yang masih kecil juga pun pada saat itu kurang enak badan. Adapun Muzakir sendiri telah mengenal sosok Hamka ini 3 tahun lamanya dan selama 3 tahun ini hubungannya memang hanya sekadar tetangga yang juga sering berurusan bisnis terutama terkait pembuatan bendera travel umroh. Dan menurut Muzakir dirinya sangat terpukul atas kepergian Hamka yang cukup mengenaskan ini karena memang Hamka dianggap sebagai penolong di masa-masa ketika Muzakir ini sedang membutuhkan uang. Adapun memang hingga saat ini Muzakir juga seperti warga dan tetangga lainnya masih sangat penasaran apa sebenarnya penyebab kematian Hamka yang memang sampai saat ini masih misterius. Polisi masih kesulitan mengungkap penyebab kematian dari jenazah Hamka dan juga anak bungsunya Abid Kusayi yang memang sampai saat ini masih dalam tahap penyelidikan, di mana salah satu kesulitan ataupun salah satu kendala utama dari penyelidikan yang dilakukan kepolisian ini adalah mengungkap ataupun menginterogasi istri dari Hamka, Nur Hikmah, yang memang kondisi psikisnya masih belum dapat dipastikan untuk stabil dan bisa dimintai keterangan terkait dengan apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah tersebut. Sementara itu memang Nur Hikmah hingga saat ini masih bisa menjawab ketika ditanya oleh penyidik maupun psikiater, namun yang bersangkutan hanya bisa menjawab ketika ditanyai hal-hal yang bersangkutan dengan kehidupan sehari-harinya.
Namun ketika disinggung ataupun dipertanyakan terkait dengan kematian suaminya Hamka dan juga anak bungsunya Abid Kusai, yang bersangkutan ini masih belum bisa menjawab secara jelas alias masih memberikan jawaban yang mengambang. Dari Jakarta Utara, Gerald Leonardo, wartawan Tribun Jakarta.com melaporkan kembali ke studio. Baik rekan Gerald Leonardo, wartawan Tribun Jakarta, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Muzakir yang merupakan warga RT 8 RW 3 Tugu Selatan. Pak Muzakir, mungkin boleh cerita Pak, terakhir ketemu Pak Hamka tuh kapan sih Pak? Tanggal 14 Oktober. ya. Itu ketemunya di mana Pak? Di lantai 2 di atas. Di rumah siapa? Hamka. Itu pada saat itu pertemuannya ngapain sih Pak? Ya, bendera travel. Nah terus? Langsung dibikin bola, dibawa pulang. Udah selesai. Nah, Tanggal 15 terakhirnya nganter. pada saat itu dia kondisinya sehat atau Sehat, cuma flu doang. flu ya? Terus apa diminta diapain gitu Pak? Enggak, Dipijitin, dikerokin? cuma minta kerok doang. Setelah itu udah selesai. Oke. Berarti Bapak yang ngerokin ya Pak? Iya. Oke. Nah Pak, abis dikerokin itu Pak, dia kondisinya gimana sih Pak? Dan Bapak ngerokinnya tuh di mana tuh Pak? Di atas karung itu yang di dekat tangga. Berarti di luar? Iya. Oke. Abis dikerokin dia lebih sehat atau gimana sih Pak? Ya kondisinya emang bagus, sehat, cuma flu doang kata dia mah. Nah, kalau keluarganya dia bilang sakit juga? Katanya pada sehat, iya kurang sehat lah. Oke. Nah, terus pada setelah tanggal 14, Bapak kesana lagi tanggal berapa Pak? 15 Ngapain tuh? nganter bendera. Nganter bendera ya? Nah, pada saat tanggal 15 itu nganter bendera, Pak Hamka gimana Pak? Berbeda atau sama aja Pak? Malah terima kasih katanya dia mengantar anaknya istrinya ke dokter. Hari itu ya? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.